Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Infus, Informasi untuk Sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, saat ini jumlah kasus rabies di Indonesia cukup banyak. Dilaporkan sampai dengan bulan April tahun 2023, terdapat sejumlah 31.113 kasus terinfeksi rabies dengan jumlah kematian sebanyak 11 kasus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu penyakit rabies, bersama dengan kita telah hadir narasumber yang tentunya tidak perlu saya perkenalkan lagi karena beliau itu sudah menjadi narasumber tetap untuk podcast Infus. Baik, langsung saja kita sapa Dr. Hersa Donantia Daneswara, spesialis penyakit dalam. Baik, selamat datang dokter. Selamat datang. Di podcast Infus ya. Iya. Oke. Kayaknya bener kan apa yang saya sampaikan, dokter sudah menjadi narsum tetap ini di podcast ya dok ya. Beberapa kali kita tampil di sini ya mbak ya. Iya, banyak loh dok, sampai nggak bisa terhitung loh dok dengan jari. Semoga nggak bosan. Oke, semoga pemirsa juga nggak bosan ya dok ya. Baik, dokter, kita kembali ke topik awal tadi ya, terkait dengan rabies. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan nih dok, kan seperti kita ketahui kalau rabies itu kan penyakit yang biasa ditemukan pada hewan. Nah, ini kok bisa sih dok, bisa menyerang dan menginfeksi manusia? Iya. Jadi rabies itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rabies. Memang biasanya terkena pada hewan. Nah, kita sering berteman dengan hewan ya, karena rabies itu biasanya dari binatang kucing, anjing yang paling sering, atau mungkin kelelawar, kera lah. Tapi yang banyak menginfeksi ini adalah dari anjing. Nah, jadi ya karena ini adalah binatang itu adalah sahabat kita juga lah, jadi kadang-kadang namanya sahabat mungkin dia hanya bermain, tapi kadang-kadang juga marah. Jadi karena marahnya atau mungkin hanya bermain, tapi binatang ini juga bisa sakit. Nah, karena sakit, kitanya nggak ngerti, kita mungkin niatnya hanya bermain, tapi ternyata kita kena cakaran, gigitan. Nah, itu dapat menginfeksi, akhirnya kena ke manusia. Oh gitu, jadi mungkin awalnya hanya bermain bercanda saja dengan hewan peliharaan, nggak taunya pas delalahe ini ya dok ya, lagi terinfeksi rabies dan kita bisa tertular gitu ya dok. Iya. Tapi tentunya harus lewat cakaran atau mungkin dengan air liurnya atau lewat apa dokter medianya dok? Tidak harus, memang yang paling sering adalah dari cakaran ataupun gigitan. Tetapi ternyata tidak harus dari itu saja. Kita misalnya ada luka tetapi air liurnya kena dari luka kita, itu pun juga bisa menginfeksi dari kita bisa kena ke rabies juga. Jadi nggak harus luka yang segar gitu, misalkan luka yang udah agak kering itu pun juga tetap berisiko ya dok ya? Iya, luka kita yang luka kering Karena, maksudnya Mbak Molin? Belum Iya. sembuh total gitu ya? Ya, gitu ya, bisa. Tetapi itu mungkin akan lebih ringan dibandingkan dengan suatu faktor gigitan. Oh, secara langsung ya dok? Iya. Oh gitu, baik-baik. Nah, kalau rabies itu sendiri apa sih dok sebenarnya dok? Rabies adalah suatu virus ya, virus rabies ya. Yaitu dia tadi kita bilang menginfeksi dari anjing atau itu, sehingga dia menginfeksi dari membuat penyakit di binatang gitu. Gitu ya, baik. Nah kalau misalnya dok, karena tadi dok menyampaikan ya, seringnya kan kita lagi bercanda sama hewan peliharaan, terus nggak sengaja kebablasan gitu bercandanya ya dok ya. Nah itu apa yang harus kita lakukan dok kalau seandainya tidak sengaja kita tergigit atau terpapar hewan yang kebetulan memang dicurigai dia terinfeksi rabies, misalkan kayak hewannya tetangga yang kita nggak ngerti ya riwayatnya apakah dia sudah divaksin atau belum, gitu gimana dok? Ya memang rabies itu seperti tadi bilang bisa mengenai kita karena faktor-faktor gigitan. Jadi karena digigit, kuman dari itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Memang gejalanya tidak langsung tampak. Jadi mungkin aja digigitnya sekarang, kita baru terasa ini kurang lebih bisa 1 minggu, 2 minggu, gitu ya, itu dok, baru ya? baru kita terkena ada gejalanya gitu ya? Gejalanya pun dari apa? Flu-like syndrome. Jadi kayak greges-greges, demam,
terus habis itu badan tidak enak, batuk pilek, ya itu jadi kita merasa ini adalah hanya flu-flu biasa. Ternyata ini kena akibat dari faktor rabiesnya itu. Nah, kalau misalnya kita ternyata ada riwayat untuk gigitan itu, jadi memang pertamanya adalah bersihkan lukanya. Nah, bersihkan luka dengan air mengalir dan antibiotik, anti-infeksi biar bersih. Nah, habis itu kalau memang misalnya ada, ya kita karantina nih binatangnya. Jadi dia kena rabies atau tidak. Nah, sampai berapa lama ya, kurang lebih bisa sampai 1 bulan gitu, karena seperti tadi gejalanya untuk si manusia tidak langsung terkena langsung, oh ini kemarin gigit besok kena, enggak, berarti gejalanya agak lama. Nah, memang sedihnya adalah kalau karena tadi gejalanya itu, ya kita sambil memantau adalah anjingnya itu tadi. Anjingnya karena dia juga sakit toh ya. Iya, anjingnya nyun sewu, kondisinya bagaimana? Oh, kondisinya memburuk, bisa sampai meninggal. Ya, si anak atau orang yang terkena rabies ini harus segera diobati. Jangan-jangan bukan hanya kena flu biasa, tapi karena ada rabies, karena anjingnya yang tadi kita curigai kena rabies ternyata meninggal. Nah, jadi kita menganggap ini kena, mungkin aja di anjing ini kena rabies. Nah, seperti itu. Itu tadi untuk gejala yang ringan. Gejalanya untuk rabies ini bisa menjadi gawat. Tadi kan hanya flu-flu biasa lah. Nah, gejala yang berat gimana? Bisa terjadi gangguan kesadaran, gelisah. Yang menurut saya yang paling menyedihkan adalah dia merasa haus. Tetapi si anak atau si orang yang kena ini takut akan air. Ini ya kontradiksi ya. Jadi haus melihat, tapi takut sama air gitu ya. Melihat air aja dia takut. Tapi dia haus. Jadi ya itu akhirnya rata-rata ya memang tadi Mbak Molin bilang bahwa angka kematiannya pasien ini adalah tinggi. Ya karena gejalanya yang tidak spesifik, tahu-tahu gejalanya berat lah, suruh minum tapi takut air lah, makanya harus diinfus aja, nanti dia melongok gini ngeliatin air, takut juga. Jadi paranoid sendiri ya. Iya, jadi kita harus care sama ini, jadi itu pun tadi kita bilang Mbak Molin penularannya dari faktor gigitan. Gigitannya yang kecil kayak main-main itu, ataupun gigitan yang tajam memang dia digigit dalam ya. Itu juga akan berbeda. Gigitan yang lebih dalam kemungkinan untuk terjadinya rabies akan lebih besar dibandingkan yang hanya tadi luka gores atau mungkin dia tadi kena air liurnya seperti itu. Baik. Berarti untuk gejalanya nggak spesifik ya dok ya? Kalau tadi dokter menyampaikan kayak greges, panas, dingin, batuk pilek, bisa jadi dikiranya sakit flu biasa, ternyata rabies gitu ya dok ya? Iya, makanya tadi untuk gejala ringan memang, dan itu bisa sampai berlangsung lama. Tadi kan bisa sampai dari 1 minggu sampai 1 bulan dari terkenanya gigitan. Nah, jadi ya kita nganggapnya wah ini hanya flu-flu biasa lah. Seorang dokter pun mungkin nggak kepikir. Ya kan sudah sebulan yang lalu kegigit itu kan juga jarang kita untuk bertanya ya seperti itu. Berarti kalau misalnya nanti kita mau periksa ke fasilitas kesehatan, jangan lupa sampaikan bahwa memang kita ada riwayat kontak dengan hewan ya, entah itu mungkin digigit, dicakar atau apapun ya. Jadi biar menjadi pertimbangan dokter ya, medis untuk memberikan perawatan gitu ya dok ya. Dan kalau memang misalnya bisa tahu ya tadi bagaimana kondisi yang penggigit kita. Iya betul. Berarti harus dikarantina untuk diobservasi. Kalau dia ternyata lebih parah kondisinya, bisa jadi kena rabies ini ya dok ya.
Oke, baiklah. Oke, nah dokter, kalau kita sering dengar di masyarakat kan bahwasannya salah satu cara untuk mencegah hewan terkena rabies kan dengan vaksin ya dok ya. Nah itu seberapa efektif sih dok vaksin pada hewan itu? Saat ini vaksinasi pada hewan efektif untuk mencegah terjadinya rabies. Lah, apa itu? Jadi memang perlu divaksin beberapa kali sehingga tadi bebas rabies. Ya memang yang tadi disebutkan Mbak Molin, di Indonesia kemarin habis kena serangan rabies. Kita turut bersyukur ya, kita tinggal di Semarang, Jawa Tengah, karena dari saya lupa tahun berapa di Indonesia dan sekitarnya, di Semarang dan sekitarnya itu sudah bebas rabies. Sudah dinyatakan bebas rabies. Sudah dinyatakan bebas rabies, tapi ya tetap harus hati-hati. Tidak berarti, wah aku udah bebas rabies, ngapain saya harus vaksin binatang peliharaan saya, wong sudah bebas kok. Ya tetap saja ada resikonya terkena rabies, makanya tetap harus divaksin. Oke, tetap harus rutin vaksin. Jadi nggak hanya manusia yang divaksin, hewan peliharaan juga perlu divaksin ya dok ya. Oke, baik dokter. Nah ini kan kalau tadi dokter sempat menyampaikan kadang kan anak-anak suka bermain ya dengan hewan peliharaan. Nah, gimana sih dok caranya kita memprotek anak-anak kita supaya meskipun dia itu berkumpul dengan hewan tapi tetap aman gitu dok? Iya, pertama kalau dari saya aman binatangnya dulu. Oke. Ya. Karena sumbernya dari binatang itu ya. Binatang. Jadi ya yang kita tidak bisa adalah apakah binatang ini kita anggap sudah divaksin atau belum divaksin. Kita anggap ya kalau memang itu adalah binatang peliharaan kita harapkan vaksinasi lengkap. Tapi kalau binatang orang lain ya kita nggak bisa tahu. Ya, makanya kalau misalnya kena dari binatang orang lain ataupun hewan liar ya seperti itu, jadi ya perawatan lukanya itu yang penting Mbak Molin. Nah, jadi kita tetap menganggap semua binatang itu ada risiko terkena infeksi. Nah, apapun, tidak hanya rabies, mungkin aja ada binatang risiko terkena infeksi dari binatang. Ya, infeksi lainnya yang cuma rabies ya dok ya. Nah, jadi yang paling utama adalah pembersihan luka. Lukanya dibersihkan, jangan lupa antibiotik, seperti itu. Oke, sama pengawasan tadi ya dok ya, observasi ya dok ya. Ya, karena ini berlangsung dalam waktu yang jangka panjang. Oke, baik. Menarik loh dok ngomongin soal rabies, meskipun ini mungkin kaitannya sama hewan ya gitu. Tapi tetap aja ada hubungan dengan kita sebagai manusia. Karena kita sering berhubungan dengan binatang tadi. Iya, betul. Berhubungan baik ya dok ya. Dijaga pula. Iya betul. Hubungan yang sehat tidak hanya dengan manusia tapi juga dengan hewan. Baik dokter, sebelum kita akhiri topik rabies kita hari ini, ada tentunya pesan dan pesan dari dokter untuk pemirsa Infus. Iya, rabies memang penyakit yang saat ini masih ada dan sangat menular dari binatang dan angka kematiannya tinggi. Oleh karena itu kita harus jaga binatang peliharaan kita agar tidak terkena dengan vaksinasi yang lengkap, dan apabila kita terkena suatu infeksi atau gigitan atau cakaran dari binatang, rawatlah luka dengan baik agar kita tidak terkena rabies. Oke, baik, terima kasih Dokter Dona. Saya closing sedikit ya dok ya, menyambung dari obrolan Dokter Dona tadi, bahwasannya manusia dan hewan dapat hidup berdampingan. Dan kesehatan hewan adalah cermin dari kesehatan manusia. Karena ketika kita menjaga kesehatan hewan, sejatinya kita juga menjaga kesehatan kita. Betul dokter? Betul. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Infus atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada Infus episode berikutnya. Salam Infus dokter, salam sehat.